Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kewarganegaraan kelas B akan memenuhi tugas UAS kami dengan dosen pengampu Ibu Fadela Septi Wayuni, MPD. Siapa namanya? Nama aku Caca dari program studi Sistem Informasi. Jadi Kak, di sini aku mau nanya nih, menurut Kakak apa sih yang bakal terjadi bila hak dan kewajiban warga negara tidak terpenuhi? Menurut saya, kalau hak dan kewajiban warga negara tidak terpenuhi itu terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, dan di mana orang-orang tersebut akan cenderung tidak menghormati hak dari orang lain dan mengingkari kewajiban. Oke, makasih. Nama saya Rifki Irawan. Di sini saya akan menanyakan apa saja hak dan kewajiban Anda sebagai mahasiswa Universitas Sriwijaya. Baik, jadi menurut saya tuh hak saya sebagai mahasiswa dari Fakultas Pertanian itu pertama itu mendapatkan layanan akademik yang baik, habis itu mendapatkan tempat fasilitas dari fakultas yang baik, habis itu dapat menerima bimbingan dari program studi dengan baik sampai selesai. Habis itu dapat mengikuti organisasi kemahasiswaan di lingkungan fakultas maupun luar fakultas. Mungkin kalau untuk kewajibannya itu membayar bayar UKT, habis itu melakukan kegiatan perkuliahan dengan baik, mengerjakan tugas-tugas soal-soal dengan baik, habis itu mungkin menaati peraturan dan ketentuan yang sudah diberikan oleh fakultas, habis itu menjaga layanan-layanan fasilitas yang sudah diberikan. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih. Baiklah, nama saya Iqmal. Baiklah Kak, di sini saya ingin bertanya, mengapa penting bagi manusia untuk menghormati hak sesama manusia? Menurut saya, menghormati hak sesama manusia itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil untuk semua. Baiklah Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Di sini saya ingin memberikan sedikit pertanyaan nih sama Kakak. Boleh nggak Kak? Boleh. Sebelumnya boleh Kakak perkenalan diri dulu? Kenalin, nama aku Rahma dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi. Baiklah, di sini saya ingin memberikan sedikit pertanyaan nih untuk Kakak tentang hak dan kewajiban. Menurut Kakak sendiri, apa sih akibat yang dapat ditimbulkan jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga bermasyarakat? Gimana nih Kak jawabannya? Menurut saya sih, manusia itu kan adalah makhluk sosial ya. Yang dimana kita pasti membutuhkan bantuan orang lain setiap harinya. Nah, kita sebagai manusia itu berhak mendapatkan hak untuk diri kita sendiri. Selain itu juga kita juga melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia. Nah, kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, berarti artinya kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Yang dimana kewajiban ini jika tidak dilakukan mungkin akan berdampak pada dirinya sendiri mungkin ya. Mungkin akan dikucilkan oleh masyarakat, terus juga dia tidak akan merasakan kebersamaan di dalam masyarakat tersebut. Seperti karena menjauhkan diri dari lingkungan masyarakat, seperti tidak ikut gotong royong, kerja bakti, sehingga rasa kebermasyarakatannya itu berkurang dari dirinya. Itu saja? Ya, cukup kalau dari aku. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih kepada Kakak yang telah memberikan jawabannya. Saya mau menanyakan Kakak mengenai tema kami itu hak dan kewajiban. Nah, menurut Kakak itu apa dampak tidak melaksanakannya antara kewajiban? Dampak tidak melaksanakan kewajiban. Saya sendiri, hak dan kewajiban itu harus seimbang.
maka akan berdampak pada salah satunya. Misal contohnya, untuk mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban kita juga. Tidak boleh mendapatkan hanya hak saja dan tidak boleh menjalankan kewajiban saja. Contohnya sebagai seorang anak atau seorang mahasiswa, dan untuk mendapatkan hak kita sebagai seorang anak, maka kita misal hak seorang anak itu kan mendapatkan kasih sayang dari kedua tuanya, kan? Maka kita harus melaksanakan kewajiban kita juga seperti membantu orang tua kita. Dan apabila kita tidak membantu orang tua kita dan mendapatkan hak saja, misal cuma kasih sayang dan uang jajan saja, dan tidak membantu mereka, itu namanya cuma satu pihak saja yang akan bahagia. Dan juga untuk mendapatkan melaksanakan kewajiban juga harus ada hak. Kewajiban ini menurut saya seperti apa ya, quest mendapatkan hak. Jadi haknya adalah hadiah dari hadiah dari kewajiban itu. Oke, begitu jawaban dari pertanyaan tadi. Terima kasih kepada Kak Aksal. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Kak, Iya. Perkenalkan Kak, nama saya Reka dari Prodi Agronomi. Kakak dengan siapa? Saya dengan Dini Cahya Maharani dari Prodi Biologi. Oke, jadi saya sini ingin bertanya Kak, bagaimana menurut Kakak hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa? Ya, jadi menurut saya mahasiswa itu memang memiliki kewajiban. Dengan kita melaksanakan kewajiban tersebut, kita bisa serius dalam mengembangkan diri dan menjalani masa depan dengan lebih baik. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan Kak Hani. Nah, saya mempunyai pertanyaan mengenai hak dan kewajiban. Yang menjadi pertanyaan saya, langkah apa yang harus dilakukan seorang mahasiswa jika tidak mendapatkan haknya sebagai mahasiswa di suatu universitas? Menurut saya, langkah yang harus dilakukan adalah berbicara kepada pihak yang berwenang seperti dosen pembimbing, dekan, dan bagian administrasi yang relevan untuk mengajukan keluhan. Dan juga bisa meminta dukungan kepada organisasi mahasiswa. Cukup Kak? Baik, terima kasih Kak Hani. Mungkin itu saja wawancara kali ini. Terima kasih. Ya, saya peneliti insinyur dari Prodi Agronomi Pak. Boleh perkenalan dulu? Boleh. Saya Dafa dari Teknik Sipil. Saya Ira dari HI juga. Boleh bertanya Kak ya masalah seputar hak dan kewajiban. Nah, kita kan sebagai mahasiswa Unsri kita mempunyai hak mendapatkan fasilitas baik di Unsri. Nah, menurut Kakak apa penyebab terjadinya pelanggaran hak tersebut dan bagaimana solusi Kakak mengatasi? Saya izin menjawab. Kalau menurut dari saya sendiri, penyebabnya itu adalah pertama kurangnya komunikasi antara pihak kampus dan mahasiswa. Terkadang walaupun pihak kampus sudah mengecek keadaan fasilitas kampus, namun mereka kadang tidak melihat detail-detail kecil. Oleh karena itu, solusi bagi saya adalah alangkah baiknya mahasiswa jika mengetahui ada fasilitas-fasilitas yang rusak, alangkah baiknya untuk mengajukan proposal kepada pihak universitas. Sekian. Menurut Kak Ira gimana? Kalau untuk kewajiban sendiri, kayaknya untuk pelanggaran itu kayak misalnya kalau mahasiswa itu malas sih. Terus kalau aku pribadi cara ngatasinnya, kita cari suasana yang bisa meningkatin tingkat produktivitas kita gitu loh. Terus juga yang kedua, banyak pelanggaran kewajiban, salah satunya ada orang nggak bayar UKT Kak. Tapi cara mengatasinya kalau menurut aku pribadi, kita bisa ngajuin proposal atau permohonan persetujuan penundaan UKT ke pihak dekanat atau rektorat sendiri. Itu sih. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Dadah. Dadah. Hai Kak, halo. Perkenalin, nama aku Catherine Nenggolan, aku dari Prodi Agronomi. Kalau kakak namanya siapa dan dari Prodi apa ya Kak? Kenalin, nama aku Kezia dari Prodi Agribisnis. Jadi di sini aku mau wawancara nih Kak, tentang hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Apa kewajiban kakak sebagai seorang mahasiswa ya? Jadi kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa itu tentunya yang pertama adalah menghadiri kelas, lalu yang kedua mengerjakan tugas dengan baik dan mengumpulkannya dengan tepat waktu sesuai dengan deadline yang diberikan Bapak Ibu dosen. Oke, terus kalau misalnya kewajiban itu udah kakak laksanain tapi hak tidak ada kakak dapatkan dari pihak universitas, apa yang harus kakak lakukan? Tentunya kita bisa membicarakannya ke pihak dosen, dekan, dan administrasi
administrasi. Kalau misalnya kita belum mendapatkan solusi nih, kita bisa melaporkan ke lembaga mahasiswa atau pihak asosiasi mahasiswa untuk mendapatkan solusi yang lebih lanjut. Oke, terima kasih ya Kak. Sama. Sekian tugas video wawancara dari kelompok 4. Kalau kami ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih. Dah.